Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita masih di daratan Tiongkok dengan para filosof kunonya. Malam ini kita mengambil tokoh yang gagasannya agak beda dengan kemarin. Jadi filsafat Tiongkok klasik itu punya beberapa aliran yang terkenal. Orang mengenalnya ada 4. Yang pertama Konfusianisme, yang kedua Taoisme, nanti ada Mohisme yang kita bahas 2 minggu yang akan datang, dan yang malam ini kita bahas legalisme. Tokoh legalisme itu yang malam ini kita angkat, Han Feizi. Ya, nama aslinya Han Fei, akhiran Zi itu biasanya untuk sebagai penghormatan. Kadang-kadang kalau di bahasa Indonesia diterjemah Guru Han Fei. Ya, jadi ini beliau filosof dari era yang sama dengan minggu lalu, era kerajaan-kerajaan sedang berperang. Jadi ada 7 kerajaan, 7 negeri. Coba ya saya urut, semoga nyampe 7, saya tidak terlalu hafal. Kerajaan Qin, kerajaan Qi, kerajaan Zhao, kerajaan Wei, kerajaan Zhou, kerajaan Han, satu lagi, kerajaan Yan. 7. Era 7 kerajaan ini era ketika perang besar-besaran antara 7 negara. Di situ terus muncul banyak filosof. Jadi di antara hikmahnya masalah itu banyak, itu orang pinter juga muncul banyak. Orang mau mikir itu kan ketika ada masalah. Kalau hidup lancar-lancar saja ya biasanya ya orang tinggal menikmati, tapi begitu ada masalah akal pikirannya dipakai. Maka Allah itu ngatur skenario seperti apapun, tidak ada yang sia-sia. Perang di dunia ini, kita kan hari ini agak takut-takut ada perang dunia ketiga itu. Sebenarnya sepanjang sejarah peradaban manusia itu tidak ada era yang sama sekali tidak ada perang. Selalu ada perang, selalu ada pertumpahan darah. Sejak zaman klasik, dimulai sejak putranya Nabi Adam membunuh saudaranya. Nah, sejak itu peristiwa bunuh-membunuh di dunia manusia itu jadi rutinitas. Jadi saling memusnahkan, saling membunuh, termasuk zaman era kerajaan berperang ini. Mungkin masih ingat teman-teman cerita perang salib. Itu kan era perang berkepanjangan. Era kerajaan berperang di Cina ini sekitar 2 abad. Perang salib juga berabad-abad. Belum zaman dulu apa di India ada Mahabharata. Perang besar-besaran itu kan. Itu sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Kalau dijejer dengan era para nabi, Mahabharata itu eranya Nabi Nuh dan Nabi Hud. 5.000-an tahun yang lalu itu sudah ada perang sedahsyat itu. Ada tesis bahwa kemungkinan zaman perang itu Indonesia masih masuk, masih satu lempeng
masih satu wilayah bagian India. Makanya zaman dulu kita dijajahkan sebutannya Hindia Belanda. Jangan-jangan kita dulu di antara pasukan yang ikut perang itu zaman Mahabharata itu, entah. Kabarnya ada yang bilang tokoh Gatot Kaca itu sebenarnya asli Jawa. Jadi anaknya Bima ketika harus diusir mengembara, kemudian kawin dengan perempuan dari jenis jin raksasa, lahirlah anak namanya Gatot Kaca. Jadi dalam bahasa India tidak ada kata-kata Gatot itu. Istilah Gatot itu ya onone ning Jawa. Kabarnya begitu. Itu juga perang besar-besaran, jutaan manusia tewas meskipun hanya 18 hari. Cerita Mahabharata itu kan perang panjang tapi sebenarnya hanya 18 hari. Oke, malah cerita Mahabharata. Kembali ke laptop. Kita ketemu Han Feizi. Han Feizi ini sebenarnya dari negeri Han. Kelahiran 280 sebelum Masehi, nanti meninggalnya 233 sebelum Masehi. Cuma ini orang pinter, gagasan-gagasannya luar biasa. Di negerinya sendiri gagasannya tidak laku. Kalah pamor sama gagasan-gagasan Taoisme atau Konfusianisme. Akhirnya oleh seorang temannya yang namanya Li Si. Li Si ini Perdana Menteri dari negeri Qin. Dia diajak pindah ke negeri Qin. Di sana gagasan-gagasannya laku, disukai. Tapi terus Li Si ini khawatir pamornya Han Fei nyalip dirinya. Akhirnya Han Fei difitnah, kemudian dihukum dan dipaksa minum racun. Dipaksa minum racun, nasibnya kayak Socrates, tewas. Tapi setelah itu gagasan-gagasannya tetap dipakai, khususnya di negeri Qin. Kalau teman-teman pernah dengar kaisar besar yang namanya Qin Shi Huang, di eranya dia nanti lahir tembok Cina yang luar biasa itu. Ini kaisar pertama yang sukses. Tadi kan perang jadi pecah jadi 7 kerajaan itu. Inilah yang bisa menyatukan semuanya di satu kekaisaran besar Tiongkok, namanya Qin Shi Huang. Menggunakan teorinya Han Fei yang nanti dikenal sebagai legalisme. Jadi malam ini bukan teori yang lembut, bukan teori yang moral, tapi kita agak keras. Dari filosof yang namanya Han Feizi. Yang pengen tahu Qin Shi Huang seperti apa, nonton film Jet Li yang judulnya Hero. Itu kan upaya untuk membunuh. Kamu suka nonton film? Filmmu apa hari ini? Bobo Boy. Nonton film Hero atau nontonlah film, kalau yang versi Hollywood Jet Li juga main, dari The Mummy Return. Jadi Kaisar Qin Shi Huang ini agak keras memang, karena prinsipnya ya negara itu jaya kalau hukum itu tegak. Tapi dia agak diktator, makanya banyak yang menyerang, mau membunuh. Kalau di versi-versi film biasanya dia dianggap raja yang jahat, kecuali di Hero tadi. Kalau di Hero dijelaskan logikanya sebagai seorang raja. Ya nanti habis ini kamu nonton film, tidak apa-apa. Tapi malam ini kita pelajari seperti apa gagasan seorang Han Feizi. Termasuk mungkin kalian pernah dengar penemuan arkeologis yang luar biasa, pasukan terakota. Kalian mungkin pernah dengar ya, di itu kan makamnya Qin Shi Huang itu ada di bawah, kemudian ternyata di situ ada 8.000 patung pasukan. Itu dulu dibikin ketika Qin Shi Huang masih berkuasa dengan tujuan nanti patung-patung pasukan ini akan melayani raja di alam akhirat setelah dia meninggal.
Jadi yang kalian mungkin pernah lihat anunya jejer-jejer kayak patung-patung banyak sekali, itu jumlahnya sekitar 8.000 yang mempekerjakan rakyatnya sekitar 700 ribuan orang dengan model kerja paksa. Oke, itu ceritanya Qin Shi Huang, tapi dia agak keras, makanya dinasti Qin itu tidak terlalu panjang umurnya. Nanti setelah Qin Shi Huang dilanjutkan putranya. Putranya ini hanya raja boneka sekitar 3 tahun, terus dinasti jatuh. Dikalahkan oleh negeri Han. Setelah itu ganti dinasti Han. Setelah dinasti Han nanti baru lahir era namanya era 3 kerajaan yang dikenal sebagai, kita kenalnya cerita Samkok. Itu era 3 kerajaan. Oke, itu sejarah Tiongkok. Ya silakan dibaca sendiri, kalau saya cerita terus nanti panjang. Jadi era dinasti-dinasti Cina. Kalau persentuhan dengan Islam saya tidak tahu, tapi zaman Nabi Muhammad menyebarkan Islam itu di Cina dinastinya dinasti Tang. Ya nanti kalian telusuri sendiri, termasuk dari mana datangnya Muslim Uighur yang hari ini kontroversial. Oke, bismillah, kita mulai. Wong kita ini mencari hikmahnya. Malam ini mungkin gagasannya agak keras, saya tidak tahu teman-teman cocok apa enggak. Jadi memang ngaji ini modelnya memang belajar. Jadi belajar itu ya biar tahu, tidak harus dipakai, tidak harus disetujui, tapi kan wawasan kita tambah. Nah, jadi saya tidak mengajarkan, tapi ngajak belajar, ada bedanya. Jadi ini bukan mendoktrinasi biar kalian punya gagasan semacam ini, tapi biar kamu ngerti ada gagasan semacam ini. Karena kadang-kadang kalau masuk YouTube atau Instagram terus dipotong, seolah-olah aku ngajar ki ngono. Wong ya ini saya tidak pernah ngomong tentang saya, ini kan selalu ngomong tentang tokoh apa, ngomong apa. Bagi yang tidak ngerti, seolah-olah saya itu hebatnya luar biasa kan. Ngerti macam, aku cuma moco pikirannya orang-orang kok. Jangan terlalu kaget. Kalau ada kalimat-kalimat bagus itu tidak dari saya. Kalau ada pikiran-pikiran luar biasa tetap tidak dari saya. Wong saya cuma menyampaikan gagasan-gagasan yang saya tahu. Oke, makanya sering saya bilang, tidak usah berhenti di saya, dilewati aja. Kamu gali terus. Malam ini kalau tertarik gagasan Han Feizi, saya tidak mungkin menjelaskan sampai detail, kamu kejar sendiri. Han Feizi ini termasuk tokoh yang bukunya masih terawat hingga saat ini. Jadi naskah-naskah tulisan beliau yang dikenal dengan naskah Fajia. Fajia itu aliran hukum, legalisme itu kan tentang hukum. Fa itu hukum. Jadi bisa ditemukan masih. Oke, diterjemah juga beberapa dalam bahasa Inggris. Ada The Book of Han Feizi. Termasuk beberapa cerita yang malam ini saya bawa. Karena di antara tulisan-tulisannya Han Feizi ada cerita-cerita pendek yang punya kandungan makna luar biasa. Oke, bismillah, kita awali belajar. Alirannya tadi saya sebut namanya legalisme. Jadi legalisme itu berarti fokusnya pada legal. Legal itu maksudnya hukum. Yang belajar kajian Islam kadang-kadang ada istilah fikih sentris. Nah, itu kayak legalisme ini. Jadi fokus pada ajarannya. Asumsinya apa? Aliran legalisme yang dikembangkan oleh Han Feizi ini. Han Feizi ini bukan orang pertama yang mengajarkan legalisme. Sebelumnya ada gurunya. Gurunya namanya Zunji. Sebelumnya saya ingin ngangkat Zunji, tapi teorinya lebih lengkap di muridnya Han Feizi. Jadi asumsinya kebalikannya Mencius minggu lalu. Kalau Mencius kemarin manusia itu kan hakikatnya baik.
Kalau Hanfeizi, manusia itu dasarnya jahat dan egois. Jadi hakikatnya jelek. Manusia itu lahir begitu akalnya jalan, yang dia kejar dua, yang menyenangkan dirinya dan yang menguntungkan dirinya. Bahkan sejak lahir juga nyari enak, nyari untung. Bayi itu kalau ndak enak ya nangis. Ndak bisa kok bayi disuruh sabar ya ndak iso. Ndak cocok ya nangis. Secara natural dia nyari seneng, nyari enak. Nanti kalau akalnya jalan cari untung. Jadi manusia itu kalau dibiarkan apa adanya, dunia ini rusak. Jadi kalau kalian malam ini saya bebas, kamu mau ngapain aja boleh. Itu kalau minggu lalu ya orang kalau sesuai fitrahnya pasti baik. Tapi kalau di legalisme ini enggak. Orang itu kalau dibiarkan dunia ini rusak. Kan manusia punya hati nurani, Pak, punya suara hati, moralitas enggak. Moralitas enggak akan bisa jadi poros yang ngatur tindakannya manusia. Jadi tetap lebih dominan dalam dirinya keinginan untuk senang, keinginan untuk untung. Apa orang-orang itu tidak tahu kalau membuang sampah di sungai itu membahayakan, merusak, mengacaukan? Tahu. Tapi apa? Nyari simpel, nyari enak. Males bikin-bikin tempat sampah, buang aja di kali, simpel, cepet. Nyari enak. Apa orang itu tidak tahu kalau terlalu banyak makan nasi, terlalu banyak gula, terlalu banyak apa yang tahu. Tapi apa? Pingin enak. Jadi dasarnya manusia itu jahat kalau Hanfeizi. Jadi kebalikannya minggu lalu. Ya pilihannya terserah kalian. Minggu lalu kan rasanya Mencius itu benar bagus. Manusia itu baik, tapi malam ini loh iya Pak, manusia itu jahat ya kelihatannya. Nah, karena itu satu-satunya yang bisa mengontrol diri manusia apa? Hukum. Jadi bukan moral. Makanya tidak ada negara, tidak ada kerajaan yang tidak punya hukum. Kenapa? Karena manusia tidak bisa dibiarkan ikuti suara hatimu. Kalau ikuti saja suara hatimu, kamu nyari senang-senang mesti. Maka apa? Ikuti hukum. Makanya moral tidak bisa jadi pijakan, maka orang ini harus dipaksa untuk jadi baik. Yang memaksa jadi baik apa? Hukum. Yang dikendalikan oleh penguasa yang kuat. Hukumnya ada, tapi penguasanya tidak kuat, sama aja. Sebagus apapun undang-undangmu, kalau pemerintahannya lemah, tidak gunanya. Jadi ini ada rangkaiannya. Jadi penguasanya dengan hukumnya. Kenapa sih kok butuh penguasa? Ya karena orang ini kalau dibiarin hidup sendiri-sendiri tabrakan, kacau. Saling tabrakan antar keinginan untuk mencari keuntungan. Jadi manusia itu jahat, moralitas tidak bisa jadi pijakan, maka orang butuh hukum, dan hukum butuh penguasa. Itu pun tidak sembarangan penguasa, tapi penguasa yang kuat. Itu katanya Hanfeizi. Kalau penguasa yang lemah, yang tidak bisa menegakkan hukum, ya sama saja. Kalau minggu lalu Mencius itu husnudzon pada manusia, sekarang Hanfeizi kebalikannya. Suudzon pada manusia, bahwa manusia tidak bisa baik, manusia itu dasarnya jelek. Maka perlu dikembangkan cara berpikir legalisme. Manusia biar baik butuh hukum, hukum bisa tegak butuh penguasa yang kuat. Dan ini nanti diterapkan oleh Qin Shi Huang tadi kan. Jadi dia bisa dengan keras, dengan kaku mengatur negaranya dan jaya. Bahkan peninggalannya kita nikmati sampai hari ini. Tembok Cina, itu bangunan yang luar biasa.
Nah, kenapa harus legalisme? Tujuannya apa? Stabilitas dan ketertiban. Caranya gimana? Metodenya, penguasa harus menerapkan hukum secara tegas. Yang menjalankan dapat hadiah, yang melanggar dapat hukuman. Ini harus tegas. Ada hukum bagus tapi penguasanya tidak tegas, orang akan putus asa dengan hukum. Maka butuh penguasa yang tegas, butuh aturan yang jelas, yang ditegakkan. Makanya di Hanfeizi legalisme itu unsurnya 3. Yang pertama si, yang kedua su, yang ketiga fa. Si itu otoritas, su itu metode atau seni memerintah, fa itu hukum. Jadi yang pertama harus ada si, penguasa yang kuat, yang punya otoritas. Jadi yang dipatuhi, yang disegani, yang punya wibawa, yang punya karisma, yang punya kuasa. Butuh ini. Kalau pemerintahnya tidak disegani, pemerintahnya tidak punya wibawa, tidak dianggap punya otoritas, tidak ada gunanya hukum. Maka yang pertama harus ada si. Maka pilihlah pemimpin yang punya si. Punya otoritas, punya kekuatan, punya daya yang membuat orang patuh. Yang kedua su. Tidak cuma punya otoritas, tapi dia juga harus cerdas, mampu mengelola pemerintahan. Punya strategi-strategi untuk menerapkan hukum, itu namanya su. Jadi ada penguasanya yang dia punya otoritas, yang kedua dia menguasai seni pemerintahan. Itu namanya su. Jadi penguasanya bagus, tapi kemampuan su-nya jelek. Itu nanti rumit juga, karena tidak akan jalan penegakan hukumnya. Kalau bahasa hari ini si itu mungkin dekat ke leader, kalau su itu dekat ke manajer, cara mengatur. Kalau si itu cara memimpin. Yang terakhir fa. Kalau fa itu hukum. Jadi hukum itu berarti isinya apa? Reward dan punishment. Balasan atau hukuman. Orang salah harus dihukum, orang baik harus dapat fasilitas, dapat kenyamanan. Kalau ini tidak jalan, seperti apapun negara itu akan lemah. Jadi hukum harus jalan, untuk bisa jalan harus ada pemimpin yang mampu memerintah, yang mampu memimpin. Jadi ini si, su, fa. Nah, implikasinya apa? Itu teori dasarnya yang dipakai oleh Qin Shi Huang tadi dari Hanfeizi. Ketika orang hanya fokus pada hukum, nanti ya berimplikasi kalau di tulisan-tulisannya Hanfeizi. Yang pertama, implikasi ke pendidikan. Zaman Qin Shi Huang dikenal banyak eksekusi pada ilmuwan-ilmuwan, pada ulama-ulama zaman itu, ulamanya sana. Pada buku-buku, pembakaran buku-buku. Jadi demi ideologi negara, buku-buku yang tidak cocok sama hukum sama negara ya dimusnahkan. Ilmuwan-ilmuwan yang gagasannya tidak sesuai, gagasannya tidak nyambung sama ideologi negara, yang suka ngeritik, suka melawan, harus disingkirkan.
Kalau tidak begini, nanti negaranya lemah. Nah, itu rakyatnya bingung nanti. Dikasih pikiran macam-macam, mereka tidak bisa stabil. Jadi yang suka ngeritik, suka singkirkan aja. Itu strategi zaman itu. Buku-buku dibakar. Keluarga juga begitu. Keluarga harus nomor 2, negara nomor 1. Kalau negara butuh anggota keluarga, harus diberikan. Kalau ada anggota keluarga melanggar hukum, ya harus diserahkan ke negara. Pokoknya keluarga nomor 2, negara nomor 1. Jadi, kalau di Hanfei ini, manusia untuk negara. Jadi manusia harus tunduk sepenuhnya pada negara. Kebebasannya harus diserahkan ke negara, karena timbal baliknya negara akan mensejahterakan dia. Jadi logikanya seperti itu. Makanya terus dikenal sebagai legalisme. Jadi pemerintahan yang fokus pada hukum. Oke. Jadi nanti teori ini bisalah kalian lihat, kalian jadikan framework untuk menganalisis fenomena macam-macam di negara kita. Sejauh mana kita ada ndak indikasi ciri-ciri model legalisme ala Hanfei ini. Oke, itu kalimat yang terkenal dari Hanfei. Tidak ada negara yang kuat atau negara yang lemah selamanya. Kalau mereka menegakkan hukum dengan kuat, maka negara akan kuat. Tapi kalau penegak hukum lemah, negara akan lemah. Jadi kalau yang menegakkan hukum itu kuat, negaranya kuat. Tapi kalau yang menegakkan hukum lemah, negaranya akan lemah. Karena memang kuncinya ada di negara yang hukumnya kuat. Terus masyarakat itu takluk pada kekuatan, dan sedikit yang dapat dipengaruhi oleh doktrin-doktrin kebajikan. Kalian saya ceramahi bertahun-tahun kayak gini, kebajikan, kebijaksanaan, itu kan berubahnya sedikit. Tapi coba negara bikin undang-undang ngatur kalian, pokoknya setiap anak harus berfilsafat. Yang tidak filsafat dihukum kurungan selama 1 bulan misalnya. Kamu cepat menguasai filsafat ini mesti. Tapi kalau dibiarkan wis sinau-sinau dhewe, sak ngerti-ngertimu, sak ikhlase wae, wis ndak berkembang. Tapi begitu ditekan, awas. Kalau ndak, itu kan. Kalian tahu kalau nulis itu bagus misalnya. Tapi kalian kan ndak nulis kalau ndak diperintah dosen, itu pun perintahnya sambil ngancam. Kalau ndak ngumpul, nilaimu jatuh. 40% tulisan ini. Kamu kan baru bergerak. Jadi begitu ada pressure, ada aturan, ada undang, kamu baru gerak. Kalau cuma dinasehati, mbok kamu itu nulis. Nulis itu penting loh untuk meningkatkan kualitas dirimu. Ndak nulis mesti yakin. Tapi kalau dipaksa, baru jalan. Jadi katanya Hanfei ndak. Manusia itu kalau cuma ceramah, dikasih doktrin-doktrin, ndak akan jalan. Jadi tunduknya apa? Pada kekuatan, pada power, pada kekuasaan. Kalau disuruh ikhlas, pokoknya seenaknya sajalah, sesukanya sajalah, mesti ndak. Nunggu kamu sadar, itu iso sampai kiamat ndak jalan-jalan. Pokoknya kudu ono pressure sidik-sidik. Itu yang ada di pikirannya Hanfei. Jadi ini orang kalau dibiarkan saja, ya negara bisa jatuh beneran ini. Maka perlu ada penguasa yang kuat. Ya meskipun kalau Qin Shi Huang tadi agak kebablasan jadi diktator. Jadi kuncinya pengelolaan negara ada di sini. Jadi butuh undang-undang yang kuat, hukum yang kuat. Cuma hukum yang kuat ini tidak akan ada artinya kalau penegak hukumnya tidak kuat, penguasanya tidak kuat. Jadi
Kuncinya 2 tadi kan, 3 tadi, si, su, sama fa. Itulah kunci kejayaan satu negara. Oke, ada the way of ruler. The way of ruler itu jalan penguasa. Ini pelajaran buat kalian. Kalian semua kan nanti akan jadi penguasa. Ini bedanya pemimpin dengan yang dipimpin. Katanya Hanfeizi, seorang penguasa tidak boleh menampakkan hasratnya, karena para menterinya hanya akan pura-pura untuk menyenangkannya saja. Jadi penguasa itu tidak boleh terlalu vulgar. Aku itu sebenarnya pengen kawin lagi ya, misalnya. Loh, itu nanti para orang-orang sekelilingmu yang menjilat kamu akan, oh berarti ini senengannya ini, oh itu kesukanya ini. Dia akan menjilatmu dengan itu. Maka penguasa harus pinter-pinter tidak menampakkan hasratnya. Ia tidak boleh menampakkan keinginannya karena para menterinya akan menunjukkan wajah yang berbeda. Kenapa bisa ABS? Dulu kan dikenal asal bapak senang. Sing penting senang pimpinannya. Yang dilaporkan yang menyenangkan saja. Karena mereka tahu betul apa yang menyenangkan pemimpin ini. Karena pemimpin itu sendiri terang-terangan menunjukkan hasratnya yang menyenangkan dia. Maka jangan terlalu vulgar. Pemimpin itu harus pinter-pinter ngerem. Maka buanglah suka dan tidak suka. Jadi pemimpin rodo ekspresinya harus agak datar-datar gimana gitu, biar nggak kelihatan, biar orang nggak mudah nebak, mesti karepe ngene. Karena nanti kalau sudah ditebak, para penjilatnya akan mudah menjilat. Buanglah suka dan tidak suka, para menteri akan menampakkan wajah asli mereka. Sisihkan sebentar kebijaksanaan, dan para menteri akan berhati-hati dengan langkah mereka. Ya di sekeliling raja orang pinter banyak. Rajanya sendiri pinter. Tapi rajanya jangan ngumbar kebijaksanaan. Karena kalau dia ngumbar kebijaksanaan, yang bawahnya mbak mikir nanti. Kayak didikte. Wong itu orang pinter semua, biarkan optimal keluar semua kemampuan mereka. Nah, itu yang disebut sisihkan kebijaksanaan. Karena itu meskipun seorang raja bijaksana, sebaiknya ia tidak menunjukkan arah kebijaksanaannya, namun membuat semua orang tahu posisinya. Jadi raja yang bagus tidak harus dikte, misalnya mahasiswa itu harus bla 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 bla, tapi membuat mahasiswa itu sadar posisinya dan melakukan yang terbaik dirinya sebagai mahasiswa. Jadi maksudnya itu. Di sekeliling raja ini kan orang potensial berbakat semua. Jadi biarkan orang sekelilingnya sadar posisinya. Meskipun ia memiliki orang berharga, ia tidak menampakkan kebaikannya, namun ia mencermati motif dari para menterinya. Maksudnya apa? Menteri-menterinya ini orang pintar, orang berbakat semua. Nah, tidak menampakkan kebaikan itu tidak, wah kamu bagus, kamu luar biasa, kamu top, kamu sukses. Ada yang dipuji, ada yang, wow kalau menteri saya ini, ahlinya ini, dan seterusnya. Enggak. Jadi raja itu cenderung menunggu, melihat, mencari. Jadi tidak banyak ngomong. Harusnya, kalau pakai teorinya Hanfeizi, the way of ruler. Meskipun berani, ia tidak menunjukkan keberaniannya untuk menunjukkan kemarahan, namun ia membiarkan bawahannya menunjukkan keberanian sepenuhnya. Jadi misalnya rawuran apa perang, rajanya paling belakang, meskipun mungkin dia paling sakti. Biar apa? Anak buahnya ini optimal mengeluarkan kemampuannya. Kalau sedikit-sedikit rajanya turun, buat apa punya anak buah yang hebat-hebat, sakti-sakti? Nanti mereka manja.
kemampuannya tidak keluar secara optimal. Itu the way of the ruler. Oleh karena itu, raja yang semacam ini, meskipun kelihatannya menyingkirkan kebijaksanaan, kelihatannya tidak bijaksana, tapi pemerintahnya sukses. Meskipun kelihatan ia menyingkirkan orang yang berharga, tidak banyak muji, pelit penghargaan, tapi dia dapat pujian. Meskipun kelihatannya bukan orang yang gagah, kelihatan pemberani, tapi negaranya kuat. Kenapa? Dia bisa mengoptimalkan orang-orang sekelilingnya. Itu namanya the way of ruler. Jadi tidak over. Jadi tidak suka pamer tentang kesuksesannya, keinginannya, dan macam-macam. Biar orang tidak mudah cari muka di depan dia. Dia bisa membuat orang sekelilingnya kemampuannya optimal keluar semua. Jadi bukan orang yang paling sakti, tapi bisa melahirkan banyak orang sakti. Bukan orang yang paling pinter, tapi membuat orang-orang pinter bisa optimal berpikirnya. Itu the way of the ruler. Jalan seorang pemimpin. Inilah jalan pemimpin yang tercerahkan. Ia membuat orang bijaksana, melahirkan semua gagasannya. Dan selanjutnya ia yang memutuskan urusannya, sehingga kebijaksanaannya tidak pernah habis. Ia yang membuat orang berharga menunjukkan bakat mereka. Selanjutnya ia yang mempekerjakan mereka, sehingga ia selalu memiliki orang yang berbakat. Saat ada keberhasilan, penguasa yang mendapat nilainya. Saat ada kesalahan, para menteri yang bertanggung jawab dicela. Jadi kuncinya di sini. Kenapa tadi tidak terlalu banyak turun tangan? Tenang aja, kalau sukses tetap akan dianggap suksesnya seorang raja. Tapi begitu gagal, kegagalan itu akan ditimpakan pada menterinya tadi. Wong tadi rajanya kan cuma mancing biar kemampuannya keluar. Kok dilalah menterinya gagal? Kan orang menterinya memang kurang ajar. Tapi begitu sukses tetap kena rajanya. Itu pintere seorang pemimpin, the way of the ruler, kuncinya di situ. Sehingga nama penguasa tidak pernah jelek. Oleh karena itu seorang penguasa bukan orang yang berharga itu sendiri, tapi dia adalah pemimpinnya orang-orang yang berharga. Dia bukan orang yang bijaksana, tapi dialah yang menentukan pemikiran bijaksana mana yang dipakai dan mana yang tidak dipakai. Misalnya ada gagasan A untuk membuat negara ini makmur. Ini kan bukan gagasan rajanya, gagasan filosof yang itu. Begitu diterapkan, kalau sukses yang dapat pujian rajanya. Tapi kalau gagal, oh filosof itu mikirnya memang kacau. Yang disalahkan filosofnya. Itu the way of the ruler. Jadi Han Fei memberi nasihat pada rajanya, lakukan ini. Kemudian ada 10 kesalahan. Nanti kalau kalian jadi pemimpin, perhatikan ada 10 kesalahan yang jangan sampai kalian lakukan kalau tidak ingin runtuh. Yang pertama, memberikan loyalitas untuk hal remeh dan mengkhianati loyalitas yang lebih besar. Kalau ingin meruntuhkan satu negara, buat negara itu sibuk dengan hal-hal yang remeh dan lupa dengan hal-hal yang besar. Hal-hal yang penting, hal-hal yang esensi dan hakiki. Karena ini nasihatnya Han Fei yang pertama. Jadi yang penting-penting. Coba baca media satu negara, baca koran satu negara, yang viral-viral itu yang penting-penting apa yang remeh-remeh? Kalau yang viral-viral itu yang remeh-remeh, ya mungkin usia negara kita tidak akan panjang. Karena kita akan kehilangan banyak hal-hal vital. Fokus pada pencapaian yang remeh dan kehilangan hal yang besar. Sama, coba dilihat keberhasilan-keberhasilan yang ditunjukkan
itu hal penting apa hal tidak penting? Kalau kesuksesannya hal-hal yang tidak penting, ya tinggal menunggu waktunya. Karena begitu ditabrak oleh hal yang penting, dia akan runtuh. Kebahagiaanmu itu hal-hal yang penting esensial apa hal-hal yang remeh-remeh? Coba kamu cermati ya sehari-hari kehidupanmu. Yang paling membahagiakanmu apa? Kuota masih banyak? Apa? Itu kan kamu nanti yang ngerti. Yang menyenangkanmu apa? Kalau ternyata itu hal-hal yang tidak esensial, hal-hal yang remeh, ya profilmu ya profil remeh nanti. Masa depanmu tidak penting. Jadi kebahagiaanmu apa, ukuran kesenanganmu apa, itu nanti jadi kunci kamu besar apa tidak. Oke, terus bersikap serius dengan dirinya tapi tidak menghargai penguasa yang lain. Hati-hati, kita tidak bisa sukses sendiri, tidak bisa jaya sendiri. Kita butuh orang lain. Maka ketidakpedulian kita pada orang lain akan membawa kejatuhan kita. Kemudian yang keempat, negara jatuh kalau warganya tidak peduli dengan negaranya. Hanya ingin senang-senang saja. Situasi negara seperti apa, peduli amat. Bukan urusanku, wis ana presidene, wis ana menterine, wis ana bupatine, ngapain aku melu mikir, ya tanda-tanda sudah. Kita tidak akan jaya. Terus tamak serakah hanya mencari keuntungan. Jadi pengen senang sendiri, pengen enak sendiri, hanya mencari keuntungan sendiri. Ini kesalahan kelima yang membuat satu negara akan runtuh. Yang keenam, mudah terlena oleh perempuan, musik, mengabaikan urusan negara, sehingga mengundang bencana, menghancurkan negara. Ini kalimatnya Hanfei ya, ini sebenarnya mirip kayak tadi, terlena dengan hal duniawi. Ya, di situ pakai istilah perempuan. Ya kalau berarti sebaliknya, kalau perempuan berarti mudah terlena oleh laki-laki. Musik itu biasanya konotasinya dengan hura-hura, seneng-seneng, dugem, karaokean, jenis-jenis begitu kalau hari ini. Jadi tidak bisa diajak susah. Masyarakat yang mudah terlena ini biasanya susah sedikit dia sudah teriak-teriak. Itu akan mengundang kehancuran negara. Terus kalau penguasa meninggalkan istana untuk perjalanan yang lama. Maksudnya apa? Meninggalkan tugasnya lama. Meninggalkan kursinya, posisinya untuk rentang waktu yang lama. Ini biasanya ya tanda-tanda sudah. Pasti ada orang yang menggantikan posisimu, yang mengancammu. Terus egois, mengabaikan loyalitas menteri-menterinya, berkeras dengan jalannya sendiri. Merasa gagasannya pasti benar. Yang lain salah. Karena aku raja, maka aku yang paling benar. Nah, itu tanda-tanda sudah kehancuran. Terus ada kalanya pemerintah itu tidak percaya dengan dalam negerinya sendiri, lebih mengandalkan sekutunya yang dari luar. Ini tanda-tanda sebentar lagi akan terjadi perpecahan, katanya Hanfei. Dia tidak percaya dengan sumber daya yang di dalam, lebih percaya pada sekutunya yang dari luar. Kemudian yang nomor 10, susah memberi penghargaan, kemudian telinganya buntu, susah dikasih tahu, sehingga peringatan-peringatan dari orang-orang sekelilingnya tidak masuk. Maka tinggal ditunggu saja runtuhnya satu negara. Nah, silahkan 10 hal ini kamu cermati kira-kira gejalanya ada enggak di kita. Kamu tinggal nyari contoh kasusnya.
Kita suka yang remeh-remeh apa enggak, fokus kesuksesan apa, dan seterusnya. Kalau sudah sampai 10 ya berarti sudah mau ganti negara. Kalau zaman dulu loh ya, ganti negara, alamat negara mau jatuh. Oke, jadi itulah gagasan-gagasan dasar dari yang disebut legalisme. Jadi pemikiran tentang pengelolaan negara yang basisnya pada hukum. Gagasan semacam ini sebenarnya tidak salah, karena ya setiap negara punya undang-undang, cuma hati-hati ketika jatuh ke isme nanti, biasanya sudah kaku. Kaku itu nanti tidak luas. Kalau sudah tidak luas menerapkannya, yang terjadi kediktatoran. Atas nama hukum yang semula demi ketertiban, bisa jadi melahirkan penindasan. Itu yang terjadi di era dinasti Qin awal, yang mempraktekkan ajaran-ajaran dari Hanfeizi. Oke, jadi itu gagasan dasarnya. Setelah ini kita belajar beberapa filosofi dari cerita-cerita pendeknya Hanfeizi. Ada banyak sekali cerita. Saya tidak tahu yang saya bawa malam ini berapa. Jadi malam ini banyak dongeng. Yang pertama dongeng terkenal tentang seorang petani yang bernama Zheng Ren. Ceritanya judulnya Zheng Ren membeli sepatu. Ini dongeng, kalian santai aja, boleh sambil tidur. Tapi di balik setiap cerita ada maknanya yang luar biasa. Jadi Zheng Ren ini petani, suatu ketika dia ingin beli sepatu. Di rumah dia nyari tali untuk ngukur lingkar kakinya. Diukur sampai pas. Kemudian dia berangkat ke pasar, nyari sepatu yang cocok. Begitu dapat model sepatu yang cocok, dia mau ngambil ukuran yang sudah dia bikin, tidak ada. Ukurannya tadi yang tak bikin mana? Ternyata ukurannya ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang sama yang jualan, Mas tolong, saya pesen sepatu yang semacam ini, cuma saya lupa ukurannya berapa, ukurannya ketinggalan di rumah. Terus ditanya sama yang jual, sampean beli sepatu untuk siapa? Ya untuk saya. Mbok ya sudah langsung aja dicoba pakai kaki yang sekarang dibawa itu. Enggak. Pokoknya yang benar itu yang ukuran. Saya sudah ngukur kok itu di rumah, sudah pas pokoknya ukurannya. Jadi saya butuh ukurannya. Jadi saya pulang dulu mau ngambil ukuran. Padahal itu ya tinggal dia coba sekarang kan jadi. Tapi dia bela-belain pulang untuk mengambil ukuran. Itu ceritanya lucu, tapi bayangkan kita sering seperti ini. Ini kalau di kampus mungkin kasusnya antara teori dengan kenyataan. Teorinya apa, situasinya apa. Kadang-kadang teori sama situasi ini tidak nyambung. Tapi kita paksakan, pokoknya teorinya ya begini. Itu di kampus-kampus sering terjadi. Mungkin dalam hidup sehari-hari orang-orang idealis itu kan semacam ini. Meskipun idealismenya itu jelas tidak nyambung, tidak cocok, tapi tidak. Pokoknya kalau sudah begini ya harus begini. Padahal kalau dia agak jeli dibaca situasi saat itu kan bisa, oh teorinya saya bilangnya begini, tapi hari ini kan situasinya sudah berubah. Tidak harus pelek persis seperti teori. Cocokkan saja dengan yang sekarang berjalan. Nah, kita sering kayak Zheng Ren yang beli sepatu tadi. Padahal tinggal kamu ukur saja kan bisa pas. Tapi kamu bela-belain enggak. Pokoknya harus ukuran ini. Nah, jadi ini cerita nasihat yang pertama dari Hanfei bahwa teori ya teori.
Teori itu dirumuskan dari kenyataan. Jangan dibalik. Kenyataan kita setir dengan teori. Dalam banyak hal kita sering nyetir kenyataan dengan teori, meskipun tidak nyambung. Oke. Kadang-kadang kita jadi korban persepsi kita sendiri, ideologi kita sendiri. Nah, itu sama kasusnya dengan ceritanya Zhang Ren ini. Oke, cerita pertama. Cerita kedua. Keliru. Kalau ini cerita tentang kontradiksi, perkataan yang saling bertentangan. Dalam hidup, kita juga sering mengalami dan merasakan ini. Makanya berkali-kali saya bilang, cobalah kita sering muhasabah, kita sering. Jadi ini ada cerita PKL, pedagang kaki 5 zaman itu tapi ya. Jadi PKL ini menjual tombak sama perisai. Terus dia promosi di pinggir pasar, ayo beli ini tombak berkualitas, perisai berkualitas. Waktu promosi perisai ini sangat tangguh. Tidak ada benda apapun yang bisa menembus dia. Terus ganti promosi tombak. Waktu promosi tombak, kebalikannya. Ini tombak jagoan ini. Tombak luar biasa. Tidak ada benda apapun yang tidak bisa ditembus oleh tombak ini. Nah, terus ada yang tadi nonton demonstrasinya. Coba tombak itu kamu cubleskan ke perisaimu. Kira-kira tembus apa enggak? Jadi ini kan kontradiksi. Yang ini tadi katanya tidak ada benda apapun yang bisa ditembus. Sementara yang ini tidak ada benda yang tidak bisa ditembus. Lah terus kalau diadu terus yang benar yang mana kira-kira? Oke, ini ada dua pelajaran. Yang pertama pelajaran konsistensi berpikir. Kadang-kadang kita dalam hidup itu karena ingin nyari enaknya sendiri, kontradiksi pun kita tabrak. Kita nyari-nyari alasan. Kan banyak itu kan di medsos. Loh, dulu bilang apa, sekarang bilang apa. Itu kontradiksi. Dulu katanya kalau banjir bla 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 bla, sekarang bilang apa, bla bla. Nah, itu kontradiksi namanya. Kan banyak sekarang di medsos itu kontradiksi. Tapi orang tidak peduli. Padahal itu menunjukkan inkonsistensi logis. Menunjukkan orang hanya ingin menangnya sendiri, ingin enaknya sendiri. Pelajaran pertama itu. Pelajaran kedua adalah pelajaran tentang objektivitas. Sudahlah, tidak usah terlalu banyak ngomong. Tidak usah ngomong ini tidak mungkin ditembus, tidak usah ngomong ini bisa menembus segalanya. Wis kamu tabrakkan aja lah. Nanti akan kelihatan mana yang unggul, tombaknya atau perisainya. Kalau yang ditabrakkan kok terus tembus, berarti yang bagus tombaknya. Kalau ditabrakkan kok tidak tembus, berarti yang bagus perisainya. Ini pelajaran objektivitas. Tidak usah terlalu banyak ngomong. Tunjukkan saja buktinya. Jadi ngomong seperti apapun tidak penting. Kenyataannya saja seperti apa. Itu pelajaran kedua dari Han Feizi. Jadi tidak usah terlalu banyak pamer, tidak usah terlalu banyak ngomong, kenyataannya saja. Lebih penting. Kemudian pelajaran yang kedua tentang perhatikan apa yang kita katakan. Kadang-kadang seolah-olah luar biasa yang diomongkan, tapi itu hanya kontradiksi sifatnya. Kemarin ngomong apa, sekarang ngomong apa, ternyata memang hanya ingin nyari menangnya sendiri, enaknya sendiri. Itu situasi dari cerita tentang perkataan yang bertentangan.
Oke, cerita selanjutnya. Malam ini banyak dongeng-dongeng, biar kamu seneng yang motongi sak menitan. Kamu kan bingung biasanya motong-motong itu. Tak kasih kayak gini biar motongmu gampang. Terus, cerita selanjutnya. Sebenarnya kalian cari saja buku-buku cerita pendeknya, banyak. Tentang memuji anak, mencurigai tetangga. Ini perilaku kita biasanya begini. Jadi satu ketika di negeri Song ada seorang saudagar kaya. Di musim hujan seperti ini, salah satu tembok rumahnya itu ambruk. Begitu tembok rumahnya ambruk, anaknya bilang, "Pak, tembok ini harus cepat dibenerin. Kalau tidak, jangan-jangan ada maling." Tetangganya lewat juga bilang begitu, "Pak, ini lo ambruk. Sampean harus cepat-cepat memperbaiki. Kalau tidak begitu ada maling loh." Malamnya ada maling beneran. Iya, hartanya banyak yang hilang. Nah, ya wis gimana lagi, ada maling ya lapor polisi. Cuma perhatikan selanjutnya setelah ada maling. Saudagar ini memuji-muji anaknya. Wah, anakku itu memang pinter, cerdas, bisa ngerti situasi bahwa ini harus dibenerin kalau tidak ingin ada maling. Sementara pada tetangganya yang sama-sama mengingatkan, dia tidak muji-muji, tapi dia malah curiga. Jangan-jangan malingnya dia. Karena tadi dia yang ngerti bahwa tembok sebelah ini runtuh. Kita sering begitu. Yang diomongkan sama. Isi omongannya sama. Kata-katanya sama. Hanya karena beda kubu, hanya karena beda afiliasi kelompoknya, hanya karena bukan grupnya, kita tanggapi secara berbeda. Kalau yang dari kelompok kita, selalu kita tafsirkan yang baik-baik. Sementara kalau yang bukan kita tafsirkan yang jelek-jelek. Jadi sama-sama memberi nasihat, mbok iya dibenerin, kalau tidak begitu ada maling. Tapi cara menanggapinya berbeda. Pada anaknya dipuji-puji, wah anakku itu pinter, jangan-jangan sakti, ngerti masa depan ini. Tapi sama tetangganya beda. Wah, ini kemalingan beneran, yang ngerti bolong-bolong kan tetanggaku ini, jangan-jangan tetanggaku ini yang maling. Kenapa dicurigai begitu? Karena beda kelompoknya. Minna wa minhum. Jadi ini cerita tentang memuji anak dan mencurigai tetangga. Kenapa anak dipuji? Karena anak itu dari kelompok kita. Tetangga kok dicurigai? Karena tetangga itu mereka. Padahal yang diomongkan sama, persis. Nah, ini nasihat selanjutnya dari Han Feizi. Terus, melukis setan paling mudah. Ini juga cerita dari negeri Qi. Jadi, ada pelukis istana yang sedang ngobrol sama raja negeri Qi. Ini obrolan antara raja dengan pelukis. Rajanya tanya, "Mas pelukis, kira-kira melukis yang paling sulit itu melukis apa?" Jawabannya, kuda atau anjing yang hidup dan bergerak. Karena ada unsur geraknya ini terus susah. Nah, kalau melukis yang paling mudah, melukis apa? Jawabannya melukis setan. Jawaban rajanya, kok bisa? Paling mudah kok melukis setan? Ya, kalau saya melukis kuda atau anjing, setiap orang tahu kuda itu kayak gimana, anjing itu kayak gimana. Begitu salah apa keliru, orang langsung bilang keliru, salah, jelek. Tapi kalau setan, enggak ada orang yang tahu wujudnya. Jadi enggak iso salah wis. Kamu gambar kuda kok kepalanya terlalu besar,
Orang protes. Tapi kalau kamu gambar setan kepalanya terlalu besar, oh ya wong setan. Ya kan? Tangannya kekecilan, oh ya wong setan. Jadi gambar setan itu paling mudah. Di TV-TV kan banyak tuh itu. Matanya ditutup, gambar jin, gambar setan. Oh itu tenang aja, gampang. Nggak bisa keliru gambar kayak gitu itu. Oh ya nggak ada orang tahu. Iya. Oke. Pesan moralnya apa? Yang pertama kayak tadi sebenarnya ini pesan tentang objektivitas. Kita tidak bisa komentar tentang sesuatu yang kita tidak tahu. Pinter-pinterlah membedakan mana pemahaman, mana ngarang. Banyak orang ngomong tentang sesuatu yang tidak dia tahu, itu sama seperti orang ngelukis setan. Jadi tidak jelas. Tidak ada orang tahu, ya tidak ada salahnya. Orang juga tidak tahu salahnya di mana. Isinya hanya spekulasi-spekulasi. Makanya mengkritik orang ngomong tentang hal-hal yang abstrak, hal-hal yang metafisik, itu susah. Kenapa? Tidak ada yang tahu aslinya gimana. Kamu mau mengkritik, besok itu di akhirat kita akan ketemu dengan sekian ribu bidadari misalnya. Loh itu bantah ya susah, mau dibantah gimana? Tidak dibantah gimana? Kenapa tidak ada yang tahu? Barang metafisik. Jadi hal-hal yang tidak ada pijakan objektifnya yang tidak bisa diputuskan benar salahnya. Jadi makanya kalau ada yang, Pak saya sulit Pak belajar filsafat yang bagian metafisika itu. Oh metafisik kok susah, tidak ada yang tahu aslinya. Wis kewarangan mesti benar. Filosof-filosof itu kan pikirannya macam-macam, ngomong apa saja. Ya memang tidak ada kenyataan objektifnya. Dia bisa ngomong ngalur, nggak bisa ngomong itu, tidak ada yang bisa menyalahkan. Jadi kalau ada orang ngomong kok tidak jelas ruwet tentang hal-hal yang tidak penting, bilang saja melukis setan, itu paling mudah. Kalau orang Cina kan gitu, sindirannya pakai pepatah-pepatah semacam ini. Jadi kalau ada orang ngomong tinggi-tinggi, abstrak-abstrak, tidak jelas. Oh iya sih, memang ngelukis setan itu paling mudah. Kenapa? Orang tidak tahu kenyataan aslinya, bantahnya juga susah. Faktanya juga tidak tahu. Sama kayak kamu ngomong, besok Pak, pokoknya di masa depan, saya akan punya mobil 10, punya istri 4, punya ini. Besok di masa depan, wong yo sesuk ndak jelas masihan. Kamu bisa gambar sak senengmu wis. Wong yo objeknya ndak jelas. Jadi melukis setan itu paling mudah. Pelajaran tentang objektivitas. Kalau ngomong, perhatikan kalau ada orang ngomong, kadang-kadang kamu terpesona dengan omongannya, coba perhatikan, jangan-jangan dia sedang melukis setan. Karena seringkali kita ngukur benar salahnya pikiran itu dengan sesuatu yang tidak bisa kita bantah. Begitu kita tidak bisa bantah, terus kita pastikan bahwa itu benar. Hati-hati, ini bisa jadi cacat logis. Karena dengan aku tidak bisa bantah itu bukan berarti terus pikiran itu pasti benar. Mungkin keterbatasanmu saja. Tidak nyampe. Kalau kamu mungkin menguasai bidang yang sama, mungkin kamu bisa menjelaskan. Jadi, kalau ada gagasan yang tidak bisa kamu bantah, jangan dipastikan bahwa gagasan itu benar. Kan kita sering kadang-kadang kan, rasanya itu salah loh Pak, tapi piye yang bantahnya, saya tidak bisa. Ingin menjelaskan salahnya di mana, tidak bisa, tapi menurutku salah, jelas salah itu. Tapi gimana ya menjelaskannya? Kan kita sering begitu. Yaitu berarti keterbatasan kita. Bukan berarti kalau kamu tidak bisa bantah berarti itu benar. Jadi di antara cacat logis yang sering kita gunakan ini, jangan-jangan dia cuma melukis setan tadi, sehingga kamu tidak bisa bantah. Karena apa? Pijakan objektifnya tidak ada.
Jadi mau ngomong ngalor, mau ngomong idul, ya suka-suka dia. Wong ya nggak ada pijakan objektifnya. Apalagi yang sangat subjektif. Sangat subjektif itu kan orang lain tidak bisa meraba. Hanya dia yang tahu. Tadi malam aku mimpi, di mimpiku itu. Begitu kamu ngomong aku mimpi, kan isinya wis suka-suka kamu. Siapa bisa membantah? Ya kan? Aku mimpi ketemu kamu loh. Padahal kamu, iyalah wis bantai piye wis susah. Wong itu mimpimu. Masa aku mau bilang tidak? Loh, yang mimpi siapa? Kok kamu ngatur-ngatur mimpiku? Kan ngono. Jadi obrolan-obrolan kita sering-sering semacam ini. Melukis setan paling mudah. Kalau ngomong yang tidak jelas abstrak itu gampang. Oke. Terus pelajaran selanjutnya, kalau ini lebih mudah dipahami. Mata tak melihat bulu mata. Jadi ini zaman Raja Chu Xuanwang dari negeri Chu. Dia ingin mencaplok wilayah negara tetangganya karena dilihatnya negara tetangga itu sedang kacau. Terus penasihat politiknya bilang, keinginan yang mulia tidak sepenuhnya benar. Ya benar negeri Yue sekarang sedang kacau balau, namun negeri Chu kita juga tidak bagus. Kecerdasan seseorang itu seperti bola mata. Ia mungkin memiliki pemikiran mendalam dan jauh ke depan, namun kadang tidak memikirkan ancaman yang dekat. Seperti mata yang memandang jelas benda jauh, tapi bulu mata sendiri tidak terlihat. Kamu tidak bisa kan melihat bulu matamu, kamu bawa sampai melek-melek ya raiso. Padahal dia sangat dekat. Tapi bulu mata temanmu yang agak jauh masih terlihat. Jadi ini raja ini mau menyerang negeri sebelah. Wah, ini mumpung negeri sebelah kacau ini. Diserang aja. Loh, sebentar. Negeri sebelah kacau ya, wong kita lihat. Tapi apa negeri kita ini tidak kacau? Kalau negeri kita ini kacau kan bunuh diri kita, podo-podo kacau nih. Kenapa kok tidak melihat diri kita juga lemah? Karena orang itu memang punya kecenderungan bulu matanya sendiri tidak terlihat. Mencari kesalahan orang lain itu enak, gampang. Tapi introspeksi muhasabah, menemukan kesalahan sendiri itu susah. Manusia punya kecenderungan mencari justifikasi terhadap salah yang dia lakukan. Kamu yang muda-muda begitu salah, yo maklum lah Pak, anak muda masih. Yang kecil, waktu kamu kecil dulu punya alasan gitu juga, masih kecil Pak, masih belum ngerti apa-apa. Nanti begitu tua, wah, wong tua kayak lupute. Orang tua memang kadang-kadang seling salah sudah tua. Lalu tidak salah terus kapan? Waktu muda alasan, sudah tua alasan, masih kecil alasan. Susah melihat bulu mata sendiri. Orang ngertinya selalu salahnya orang lain. Menunjuk dirinya sendiri susah, karena memang bulu mata tak terlihat. Yang terlihat itu butuh jarak, yang agak jauh bulu mata kan nempel di sini. Jadi kesalahan yang nempel dalam diri kita itu biasanya sangat samar, tidak terlihat. Rata-rata kita, saya tidak tahu, di antara teman-teman yang hadir malam ini, kelihatannya rata-rata mungkin 90% lebih merasa kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya. Mungkin hampir semua merasa aku ini orang baik loh, mungkin begitu. Padahal kalau ditimbang ya Bu, saya tidak jamin juga. Karena ya kok salahmu ya oke. Oke. Kemarin ada mahasiswa itu, Pak, saya itu jujur, sholat saya masih bolong-bolong. Oh ya. Loh, alhamdulillah kamu sudah sadar. Yang lain ada yang sholatnya tidak bolong-bolong, memang tidak pernah sholat. Iya. Jadi bulu mata sendiri tidak terlihat. Selalu sisi salahnya orang lain yang kamu lihat. Kalau ada orang soleh, kamu soleh hanya tampilannya, tidak mesti batinnya jelek. Batinnya mesti, kan kamu terus lihatnya gitu.
Kalau ada orang jahat, oh itu orang memang jahat, kok rusak kok. Kok kamu tidak nyari batinnya? Kenapa kamu nyari salahnya dia? Jadi bulu mata tak terlihat. Oke, kalau ini tentang pendidikan. Ini buat kalian. Ini ada filosof namanya Zhengzi, muridnya Konfusius. Jadi satu ketika Zhengzi ini melihat anaknya nangis, minta ikut ibunya ke pasar. Terus sama ibunya dibujuk, "Udahlah, tidak usah ikut ya, nanti tak beliin kesukaanmu." Ya karena kasusnya di Tiongkok ya, kesukaannya babi panggang. Ganti aja nanti jadi ayam panggang. Nah, pulang dari pasar, Zhengzi langsung sudah siap mau nyembelih babi lagi. Istrinya terus bilang, "Lo ngapain Pak kok tidak mau nyembelih babi? Tadi saya cuma bohong kok, biar dia tidak mau ikut ke pasar, kok malah nyembelih beneran, rugi kita dong." Katanya Zhengzi, tidak bisa. Terhadap anak-anak kita tidak boleh bohong. Anak kecil itu tidak ngerti apa-apa, yang mereka tahu hanya melihat dan meniru. Jika kita bohong pada mereka, berarti kita mengajarkan bohong pada mereka. Mereka akan meniru kebohongan yang sama. Sekalipun saat ibu sekalipun sesaat ibu berhasil membujuk anak, tapi setelah tahu dibohongi nanti, mereka tidak akan percaya lagi pada kata-kata ibu dan akan lebih sulit untuk dididik. Jadi kelemahannya dua bohong pada anak itu. Yang pertama, kemungkinan besar akan ditiru. Atau seandainya tidak ditiru, mungkin dia pinter, dia tahu bahwa ibunya bohong. Setelah ini akan sulit mendidik dia. Kenapa? Karena dia tahu ibunya tukang bohong. Jadi hati-hati, jangan mentang-mentang anak kecil, alah, cah cilik tidak ngerti apa-apa, dihapusi wae. Dibohongi saja, enggak. Secara mental bahayanya double. Kalau dia mungkin IQ-nya tidak terlalu tinggi, bisanya cuma manut saja, dia akan manut untuk bohong. Karena ibunya bohong, mungkin menurut dia berarti bohong itu boleh. Tapi begitu dia pintar ngerti kalau ibunya bohong, setelah ini dia akan susah diberitahu. Karena dia ngerti ibunya pembohong. Ya sebenarnya pada semua orang juga begitu. Tidak cuma sama anak kecil. Orang dibohongi, bahkan yang besar pun begitu dibohongi, kalau dia pintar, dia tidak akan percaya lagi sama yang membohongi. Tapi kalau dia tidak pintar, dia anggapnya kebohongan itu baik, dia akan mengulang kebohongan itu. Jadi hati-hati. Diingat-ingat ceritanya Zhengzi menyembelih babi. Jadi meskipun kita sedang ngajari anak kecil yang akalnya belum lengkap, jalannya juga harus jalan yang baik. Tidak pakai bohong. Ayo tidur. Kalau tidak tidur nanti dimakan. Nah, kan kita sering gitu. Oh no, apa lewat gitu. Lalu kita bohong. Minta dibeliin ini. Wah itu tidak dijual kan. Ya kan? Kita kan biasa begitu, itu tidak dijual loh. Loh itu kalau anak tidak pinter, dianggapnya tidak dijual beneran. Jadi besok dia niru ibunya, kalau mau nggak usah dibeliin apa-apa, wong semuanya tidak dijual. Tapi kalau dia anak pinter, besok tidak percaya lagi sama ibunya, karena ibunya tukang bohong. Hati-hati ya kamu yang sama adik-adikmu, besok sama anakmu, tidak usah bohong, tidak apa-apa, bilang aja itu dijual sih, cuma duitku kurang, kan itu lebih jujur. Ibu tidak bawa uang, tapi tidak bawa uang beneran loh ya, kurang beneran loh ya, tidak bohong. Kalau bohong ya nanti dia lama-lama dia tahu. Atau bawa uang si ibu, tapi itu tidak penting, masih banyak hal lain yang lebih penting untuk dibeli. Masih butuh beli beras, kalau beli mainan terus tidak bisa beli beras, nanti tidak makan gimana? Sama anak kecil jujur juga tidak apa-apa kok. Nanti nangis, ya pun nangis. Memang anak kecil nangis. Lebih lucu kalau yang besar yang nangis. Oke. Itu ya untuk pendidikan anak-anak. Jadi hati-hati. Karena anak kecil itu masih sensitif. Kalau kalian sih cuek aja digituin. Tapi kalau yang kecil dia masuk. Melihat apapun, diberi apapun masuk. Kenapa anak kecil sekarang kok aneh-aneh? Postingannya kadang
kayak postingannya orang dewasa, lalu karena itu yang dia serap dari lingkungannya, yang dia tiru dari sekelilingnya. Jangan salahkan mereka. Kita yang mewarnai dia sehingga jadi begitu. Oke, terus kisah ular di kolam kering. Ini sindiran pada orang yang suka hal-hal yang ajaib, mengejutkan, wow. Cara berpikir kita. Jadi ini ada cerita satu kolam yang airnya habis. Tinggal 2 ekor ular, satu besar, satu kecil. 2 ekor ular ini ngobrol. Ini kita saatnya keluar dari kolam, wong airnya sudah habis. Tapi kalau kita jalan beriringan, mesti nanti ketemu orang, wong kamu besar sekali. Kalau ketemu orang, wassalam, nasib kita akan tamat, kita akan dibunuh. Sekarang gini saja, biar kita tidak dibunuh oleh manusia, kita jalannya sambil numpuk. Saya naik ke atasmu. Nah, kalau kita jalannya sambil numpuk, nanti orang yang lihat kita mesti menganggap kita ini ular ajaib. Atau menganggap kita ini ular utusan langit, macam-macam. Kita aman. Tidak ada yang berani macam-macam kalau sudah kayak gitu. Nah, itu memanfaatkan cara berpikirnya manusia suka dengan yang aneh-aneh, yang ajaib-ajaib. Dan ularnya jalan dengan numpuk, selamat dia. Orang lihat, ini ada dewa ular, malah disembah mungkin. Ya kan? Kita sering lihat itu kan ular berkepala 2. Ular itu kan, itu jangan-jangan ularnya bikin trik daripada aku tewas. Bikin trik yang aneh-aneh biar tidak dibunuh oleh manusia. Kenapa manusia suka yang semacam ini? Suka yang aneh-aneh. Kalau ingin selamat ya begitu sudah. Melakukan hal yang aneh nanti dianggap ajaib. Kalau sudah dianggap ajaib, selamat nyawamu. Nah, itu yang dilakukan ular. Ini menyindir cara berpikir, cara hidup kita selama ini. Kita biasanya kalau ada yang tidak masuk di akal kita, terus kita anggap luar biasa, kita anggap wow. Jadi hal-hal yang aneh, yang mengejutkan itu kan terus kita anggap sebagai kebenaran. Nah, itu cerita tentang ular di kolam kering. Logika yang sama dilakukan biasanya para artis. Para artis ini ada melakukan aneh-aneh biar viral. Pansos gitu kan. Pansos itu kan logika cerita ular di kolam kering. Begitu kamu aneh, orang perhatian padamu. Nanti nilai jualmu naik. Karena manusia sukanya yang aneh-aneh. Kalau kamu biasa-biasa saja, kamu akan lewat begitu saja dalam sejarah, tidak ada yang peduli. Tapi begitu kamu aneh-aneh, kamu diingat orang. Teman masa kecil yang kamu ingat kan yang aneh, yang biasa-biasa agak lupa, tapi yang mungkin dulu pernah nakal apa, pernah menjahilimu apa, pernah yang aneh-aneh yang muncul. Dosen paling kejam paling kamu ingat pertama. Setelah itu baru dosen yang paling baik. Setelah itu baru dosen yang biasa-biasa, kadang ada yang sampai namanya lupa. Itu dosen saya dulu, lupa aku namanya siapa. Sering begitu mahasiswa itu. Oke, jadi untuk diingat apa? Pakai logika ceritanya ular di kolam kering. Lakukan yang aneh-aneh. Kalau kamu pengen video-videomu viral ya, cari cerita ular di kolam kering. Saya ngomong kayak gini kok nadanya datar, terus Pak Faiz ini ngomongin ndak ada iramanya, ndak ada nadanya, biar ada orang dengerin terus ditambahin musik. Ya kan? Kan gitu, biar menarik terus saya ngomong ada musiknya di belakang. Kadang-kadang musiknya lebih keras. Jadi akhirnya nggak jadi dengerin kan, cuma dengerin musiknya enak. Pokoknya videonya nggak ada yang lihat, satu-satunya yang lihat terus komentar, itu musiknya apa ya? Oke. Ya, ngaji ini penting belas. Oke ya, itu cerita ular di kolam kering namanya. Kalau nggak ada musiknya, siapa mau dengerin? Oke, terus. Nah, ini juga sering terjadi. Menanti kelinci kesasar, istilahnya ya. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya kesasar itu apa ya. Tersesat harusnya ya.
Tidak apa-apa, ini sudah terlanjur pakai bahasa Jawa. Kelinci kesasar, kelinci yang tersesat. Jadi satu ketika di negeri Song ada petani yang sangat miskin, kerja keras sekali demi menghidupi keluarganya. Tiba-tiba saat dia kerja di ladang ada kelinci melintas. Dia kaget, kelinci ini ya kaget. Sakit. Iya kan biasa begitu. Kalau kamu jalan di mana tiba-tiba ada kucing, kamunya kaget, kucingnya kan juga kaget. Oke, kamu marah-marah sama kucingnya, ngagetin aja. Kucingnya juga begitu sebenarnya. Nah, sama-sama kaget, terus kelinci ini lari, ada orang, dia tidak perhatian, terus nabrak pohon. Terus tewas kelincinya. Wah, Pak Taninya seneng rezeki. Kelincinya dibawa pulang, masak. Malam itu satu keluarga makan enak, makan kelinci, karena biasanya miskin, susah makan enak. Anak-anaknya seneng, keluarganya seneng. Wah, terus dalam pikirannya petani, oh, besok harus ke sawah lagi, siapa tahu ada kelinci lagi. Besoknya ditunggu, ndak ada kelinci lagi yang lewat. Wah, ini kok ndak ada ya? Oh, mungkin besok. Jadi berhari-hari sampai berminggu-minggu, akhirnya dia apa? Dia ndak kerja di ladang, cuma nunggu kelinci lewat. Siapa tahu ada kelinci lewat. Dan diketawain oleh tetangganya. Jadi kamu itu, cara mikirmu gimana? Jadi ini kritik pada kita yang susah membedakan mana kebenaran, mana kebetulan. Ada beda antara kebenaran dan kebetulan. Kalau itu kebetulan, tidak bisa diulang. Peristiwa kebetulan itu sekarang iya, besok enggak. Itu kebetulan. Bukan kalau kebenaran itu ya besok ada kelinci lagi, besoknya ada kelinci lagi. Berarti memang di sini jalurnya kelinci. Tapi kok tidak, itu kebetulan. Kalau kebetulan tidak bisa jadi pedoman. Yang dijadikan pedoman itu kebenaran. Makanya kebenaran yang benar apa? Ya kerja di ladang. Kerja yang keras biar dapat penghasilan. Jangan menunggu kebetulan. Saya mau ujian besok, kok tidak belajar? Siapa tahu nanti kalau takdirnya bagus, ya bagus lah Pak. Itu kamu nunggu kebetulan. Kebetulan jangan dipedomani. Ya kalau Allah menghendaki bisa, cuma Allah itu menghendaki apa enggak kan kita enggak tahu. Pedoman kita jangan kebetulan, tapi kebenaran. Kamu ke kampus, temenmu yang paling cakep tiba-tiba senyum padamu. Wah, ini jangan-jangan ada rasa ini. Loh. Itu jangan kesusu, disimpulkan dulu. Kamu harus cek yang cermat, ini kebenaran apa kebetulan. Jangan-jangan hanya kebetulan. Jadi, jangan sampai kita menanti kelinci yang kesasar, menanti kelinci yang tersesat. Oke, ada cerita lagi, pokoknya sampai jam 10 cerita. Ini logika gosip. Hati-hati bagaimana kalau hari ini kita menyebutnya post-truth. Post-truth pakai anekdotnya Han Feizi, isu 3 orang akhirnya percaya ada hantu. Ada harimau. Keliru. Jadi ada seorang pejabat istana, kepercayaannya Raja Wei, namanya Panggong. Panggong ini dapat tugas dari raja untuk tolong temani putra mahkota yang mau melakukan perjalanan jauh. Nah, Panggong ini sebenarnya tidak masalah, cuma dia khawatir kalau dia pergi lama dari istana, nanti ada orang yang memfitnah dirinya di hadapan raja. Karena situasi kerajaan sedang tidak menentu. Akhirnya Panggong sebelum berangkat ngajak ngobrol rajanya. Tuan Raja, seandainya ada orang bilang pada raja hari ini bahwa di jalan depan situ ada harimau, raja percaya enggak? Ya enggak, enggak pernah di depan situ ada harimau. Oke. Setelah bilang tidak, terus datang orang kedua bilang,
hal yang sama, bahwa ada harimau di jalan. Tuhan akan percaya enggak? Enggak. Setelah itu ada orang ketiga datang yang bilang bahwa di jalan ada harimau. Kira-kira Tuhan percaya? Ya kalau 3 orang mungkin aku percaya. Kita kan sering begitu. Jadi post-truth itu biasanya tersebar dengan cara ini. Kalau yang ngomong hanya 1 orang ini, mungkin kamu tidak percaya. Tapi lo itu kok juga ngomong. Lo itu kok juga ngomong. Terus akhirnya kamu percaya. Padahal kenyataannya tidak ada. Jadi katanya Pangkuang kemudian, kenyataannya harimau itu tidak ada. Tapi setelah 3 orang mengatakan ada, harimau itu dianggap benar ada. Hamba sekarang mendampingi putra mahkota ke negeri yang jauh. Mungkin ada orang yang membuat isu tentang diri hamba. Lebih dari 3 orang, mohon baginda tidak cepat percaya sebelum melihat kenyataannya. Jadi, maksudnya Pangkuang itu apa? Jangan peduli berapa orang yang ngomong bahwa itu benar. Cek saja kenyataannya. Karena gosip itu berkembang ya seperti itu. Dari orang satu ke orang kedua, dari orang kedua ke orang ketiga, terus lama-lama karena banyak yang ngomong, terus kita percaya. Kalau kesalahan logis kita sering menyebutnya namanya ad populum. Jadi kalau banyak orang menganggap benar, terus kita anggap itu benar, padahal tidak mesti. Jadi kebenaran itu tidak tergantung berapa orang yang ngomong. Tapi seringkali kita, kalau teman ini ngomong A, teman itu ngomong A juga, yang sana ngomong A juga, berarti A itu benar. Padahal ya tidak mesti benar. Sebelum ada bukti konkret, bukti kenyataannya. Jadi isu 3 orang akhirnya percaya ada harimau. Kalau ada orang lari ke sini, Mas, di depan sana loh, ada harimau. Kan terus, ya tidak percaya kalau cuma dia. Tiba-tiba datang orang kedua, bener loh, di sana ada harimau. Kita sudah setengah kan tidak percayanya. Orang ketiga datang, ada harimau bener di sana. Biasanya terus kita percaya. Jadi logika gosip berkembang semacam ini. Itu yang terjadi hari ini di medsos, terus kita kenal para pelakunya sebagai buzzer. Kerjaannya buzzer ini kan semacam ini, memasifkan isu. Ketika banyak orang percaya, terus dari kebohongan jadi kebenaran. Sampai level, kalau post-truth itu kan, yang tadi bohong, itu yakin bahwa itu benar. Awalnya kan kamu yang bohong, kamu ngarang cerita ada harimau. Begitu banyak orang percaya, kamu ikut-ikutan percaya bahwa ada harimau. Ya kan? Post-truth itu sampai level yang bohong percaya bahwa itu benar. Padahal tadi dia yang bikin-bikin. Mungkin temennya lari terus dia ikut lari. Itu kan sama kayak ceritanya Nasruddin itu kan, membohongi anak kecil. Di sana ada bagi-bagi kue loh. Anak kecil pada lari ke sana. Dia ikut-ikutan lari. Ditanya orang, loh kok kamu ikut-ikutan lari? Tadi kan kamu yang bikin-bikin berita. Loh, siapa tahu ada yang bagi kue beneran di sana. Jadi, tadi dia yang bohong kok sekarang malah bingung deh. Nah, itu isu 3 orang percaya ada harimau. Masih ada. Bunyi genderang mempermainkan rakyat ini. Kalau ini cerita dari negeri Chu. Rajanya namanya Chu Liwang. Jadi raja ini satu ketika santai-santai mabuk. Dalam kondisi mabuk, raja ini memukul beduk, memukul tambur yang biasa dipakai, kalau di Jawa mungkin kentongan lah ya namanya. Kalau di Cina tambur. Untuk kalau ada peringatan tanda bahaya. Raja ini karena mabuk, tidak sadar, dipukul keras-keras. Rakyat dengarnya, wah ini kerajaan terancam ini. Semuanya keluar bawa senjata sepunyanya, cangkul, sabit dibawa semua. Begitu nyampe kerajaan, orang-orang kerajaan bingung, lah ini gimana? Oh, tidak ada apa-apa. Ya terus dijelaskan, wahai rakyat, tadi keliru, rajanya mabuk, jadi mukul-mukul itu ya. Ya kalau pakai hari ini mungkin rakyatnya semua bilang, gitu. Pulang, tapi jengkel rakyatnya. Nah,
Selanjutnya ada bahaya beneran. Dipukullah tambur itu untuk isyarat bahwa ada bahaya beneran. Tapi rakyat sudah tidak percaya, paling mabuk lagi. Mukul tambur lagi. Akhirnya tidak ada yang datang. Padahal itu benar-benar bahaya. Jadi ini peringatan buat kita, hati-hati. Sekali kamu bohong, orang tidak akan percaya lagi. Sebanyak apapun kejujuranmu selama ini. Karena orang itu biasanya kesalahan itu lebih besar efeknya dibandingkan sebanyak apapun kebaikan yang kamu tanam. Jadi bunyi genderang mempermainkan rakyat. Terus kalau ini cerita tentang Zhao Xiangshu belajar mengendarai kereta. Jadi ada raja negeri Zhao, namanya Zhao Xiangshu, yang ingin belajar naik kereta. Maka dia mengundang ahli kereta kerajaan namanya Wang Ziki. Pingin belajar, pingin diajari. Setelah diajari, raja ini nantang. Ayo, aku sudah ngerti caranya naik kereta. Sekarang kita berlomba. Balapan. Tapi sekeras apapun raja ini tetap kalah. Akhirnya raja marah-marah. Wah, kurang ajar kamu Wang Ziki. Mesti kamu kasih ilmu yang rendah-rendah. Mesti kamu nggak tuntas ngajarinya. Katanya Wang Ziki, enggak, bukan itu Tuan. Tuan melakukannya tidak tepat. Kereta kuda itu tergantung pada kudanya. Perhatikan talinya agar kuda tetap nyaman. Pengendara juga harus serasi dengan kuda. Baru lalinya maksimal. Tapi kalau Tuan kan tidak begitu. Kalau Tuan saat tertinggal, Tuan hanya memikirkan bagaimana mengejar aku. Saat sudah di depan, Tuan ketakutan, takut kalau saya dahului. Akhirnya Tuan hanya memikirkan menang kalah. Kalau hanya mikir menang kalah, bagaimana Tuan bisa konsentrasi menjaga keseimbangan dengan kuda? Ini sindiran bagi kita. Kita yang terlalu mikir kalah menang, terlalu mikir hasil sehingga tidak peduli dengan proses. Padahal logikanya tidak bisa dibalik. Hasil yang baik itu dari proses yang baik. Kita selalu mikir, jangan-jangan temanku IP-nya lebih tinggi. Jangan-jangan aku sudah tinggi sih, jangan-jangan nanti disalib oleh temanku. Yang dipikir ini tidak dipikir belajarnya saja yang baik. Naik kuda, lomba kuda juga begitu. Kalau hanya fokus pada mengalahkan yang lain, ya akhirnya apa? Tidak bisa seimbang sama kudanya. Bekerja juga begitu. Kerja saja yang baik, sebaik mungkin, nanti hasilnya pasti kamu nikmati. Tidak usah dipikir di awal. Saya pengen uang banyak. Loh, kalau kamu kerja serius, bagus, fokus, otomatis uangmu banyak, pangkatmu naik. Tapi kalau kamu mikir mengalahkan temenmu biar kamu naik pangkat, ya tidak jaminan pekerjaanmu bagus, sukses. Jadi itu cerita Zhao Xiaozhu belajar naik kuda. Kalau ini sindiran buat kita. Jadi di negeri Chu ada aturan dilarang menambang emas tanpa izin. Bagi siapa yang ketahuan dapat hukuman berat. Tubuhnya akan dibelah dengan ditarik oleh 5 ekor kuda ke 5 arah. Hukumannya ngeri. Tapi apa? Orang-orang tetap tidak berhenti ingin mencuri, menambang emas, sehingga banyak yang dihukum mati. Kenapa bisa begitu? Karena banyak orang yang mentalnya untung-untungan. Siapa tahu untung, siapa tahu lolos. Kita sering begini. Kenapa hukum itu kok dilanggar? Terus kamu lampu merah, sudah jelas merah, kamu tabrak, kenapa? Siapa tahu lolos. Siapa tahu tidak masalah. Siapa tahu banyak orang punya cara berpikir begini. Jadi nyari untung.
untung-untungan. Sudah diprit oleh polisi, gas saya banter ke wae. Siapa tahu diculke sama polisinya. Siapa tahu dibebaskan. Kita selalu untung-untungan. Sudah tahu buang sampah banyak di sungai akibatnya banjir. Tapi kita tetap buang. Argumennya apa? Siapa tahu tidak banjir. Logika ini yang sering terjadi. Meskipun ada undang-undang dihukum mati, pencurian emas jalan terus. Koruptor-koruptor itu ya ngerti loh, nek korupsi itu jahat, ada larangan, hukumannya berat. Tapi kenapa tetap korupsi? Karena apa? Siapa tahu tidak ketahuan. Siapa tahu selamat. Siapa tahu lolos. Logika ini yang dipakai. Jadi kalian hati-hati kalau menggunakan logika ini. Terus ini cara bikin hukum, cara bikin aturan, cara bikin karya. Ajarannya Hanfei dengan aturan memahat. Coba perhatikan orang memahat. Orang memahat itu kalau pas bikin hidung selalu dibikin lebih besar. Kalau pas memahat mata dibuat lebih kecil. Rahasianya apa? Biar kalau ada masalah mengatasinya gampang. Kenapa hidung dibikin lebih besar? Karena nanti kalau kebesaran tinggal dikecilkan. Kalau dibikin kecil, kurang besar, susah sudah nambahinnya. Jadi mata juga begitu, mata dibikin kecil. Kalau ternyata kurang besar tinggal dilebarkan. Tapi kalau sudah terlanjur lebar, mengecilkannya susah. Jadi dalam hidup kita harus punya, kalau bahasa manajemennya namanya manajemen resiko. Harus bisa mengantisipasi. Kalau besok begini, begini saja. Kalau tidak begitu, begini saja. Kan gitu. Kok nilaiku mata kuliah ini jatuh? Wah, ini kira-kira manajemen resikonya gimana? Diulang saja semester depan atau menghadap saja ke dosennya bawa buah 5 kilo sambil memohon-mohon atau bikin alasan atau bisa macam-macam. Itu namanya manajemen resiko ya, Pak. Kamu sendiri yang ngatur. Dalam hidup jangan kaku. Karena kenyataan itu bisa berubah-ubah dan dinamis. Untuk bisa selamat apa? Selalu ada plan A, plan B. Tapi kalau sudah kebablasan, kayak hidung tadi sudah terlalu kecil, itu sudah bablas sudah. Kalau nanti butuh yang lebih besar, susah. Jadi itu pelajaran dari Hanfei. Oke. Ya, ini nasihat-nasihat dari beliau. Sumber air yang jauh tak bisa membantu memadamkan api yang dekat. Baik-baiklah sama tetanggamu, sama temanmu. Karena yang bisa membantu yang dekat. Keluargamu yang jauh bisa mensupport, tapi lebih efektif yang dekat. Maka baik-baiklah dengan yang lebih dekat. Yang jauh kurang bisa membantu. Jadi sumber air yang jauh tak bisa membantu memadamkan api yang dekat. Hanya dengan tampilan baju dan gaya bicara, bahkan Konfusius tidak akan bisa mengatakan orang seperti apa dia. Namun dengan mengujinya dalam satu posisi dan melihat apa yang dia lakukan, bahkan orang yang kurang mampu menilai akan bisa tahu dia bijaksana atau tidak. Jadi orang itu tidak kelihatan dari omongannya, dari bajunya, dari tampilannya. Dia akan kelihatan seperti apa kalau sudah ada dalam posisi di kasus hidup yang sebenarnya. Tiap hari ceramah, sabarlah, sabarlah. Tapi begitu ngalami masalah sendiri akan kelihatan ini sabar beneran apa enggak. Tiap hari nasihati orang, semangatlah, semangatlah. Coba kalau dia sendiri ada di posisi yang sama, semangat enggak? Nah itu namanya dengan hanya melihat tampilan, baju, dan gaya bicara, bahkan Konfusius juga tidak bisa menilai orang seperti apa. Maksudnya
Menilai orang tidak bisa dari bajunya, tidak bisa dari gaya bicaranya. Wah, ini gaya bicaranya indah sekali, manis sekali. Tidak. Dia akan kelihatan begitu ada kasus. Sabarlah, hidup ini memang ujian pada orang lain. Coba kalau dia sendiri yang ngalami masih begitu, tidak. Akan kelihatan yang aslinya kalau dia sendiri ngalami. Jadi kuncinya di situ. Ia yang mengklaim kebenaran padahal tidak ada buktinya adalah orang bodoh. Dan ia yang bertindak berdasarkan sesuatu yang tidak ada buktinya adalah penipu. Kamu pikir sendiri nanti di kamar. Terakhir, adalah mudah untuk tahu sesuatu, yang sulit adalah tahu bagaimana menggunakan apa yang kamu tahu. Kalau sekedar mendengarkan saya ngomong dan paham, gampang. Tapi terus kalau sudah paham, mau apa kalian? Oh, itu yang tidak gampang. Sekedar ngerti gampang. Tapi kalau sudah ngerti, pengertian itu mau dijalankan seperti apa, dipakai apa, itu yang sulit. Tadi saya sebut post-truth. Post-truth itu makanya disebut melampaui kebenaran. Post itu kan pasca. Maksudnya apa? Orang menghasilkan post-truth itu seringkali dia bukannya keliru dan menemukan kebenaran, tapi kebenaran ini dia pakai untuk apa? Faktanya sih itu, cuma fakta itu terus dia pakai untuk apa? Jadi bukan pada pemahaman terhadap sesuatu, tapi pemahaman itu dia gunakan selanjutnya untuk apa? Faktanya misalnya ngaji filsafat ini selesainya jam 10 malam. Loh, fakta bahwa ngaji ini jam 10 malam itu bisa kamu pakai macam-macam. Kamu pakai menjelaskan secara bagus-bagus, wah ngaji itu berarti setia ya, sampai jam 10 malam kuat ya kan gitu. Tapi atau bisa kamu sampaikan dengan konotasi yang negatif. Ngaji sampai jam 10 malam, filsafat lagi, nggak tambah sesat itu. Kan bisa. Jadi faktanya hanya sampai jam 10 malam. Saya kalau di kelas sering mencontohkan misalnya slide itu tingginya 3 meter dari lantai. Ini fakta. Tapi kalau saya mengucapkannya bukan 3 meter dari lantai, tapi slide itu terlalu tinggi, itu bukan fakta, tapi opini. Nah, post-truth itu ada di level ini. Jadi ketika orang menggunakan kebenaran untuk kepentingannya. Jadi adalah mudah untuk tahu sesuatu, yang sulit itu selanjutnya kebenaran itu mau kamu pakai apa. Yang sudah kamu tahu itu mau kamu pakai apa. Karena kadang-kadang pengetahuan yang baik digunakan untuk yang jelek itu bisa. Makanya Al-Quran itu kan salah satu ayatnya menjelaskan hati-hati perbuatan baik tapi bisa digunakan secara jelek untuk menjelekkan orang lain. Ada sodakotin yatba'uha adha, sodakoh yang diikuti caci maki. Itu kan perbuatan baik tapi dia derajatnya turun jadi jelek. Kenapa? Diikuti caci maki. Itu caranya, cara sodakoh sambil caci maki. Nih tak kasih, dasar kamu orang miskin. Itu kan sedekah sambil caci maki. Sedekah ya apik, ning carane keliru. Sedekah itu kebenaran, kebaikan, tapi digunakan secara salah. Jadi mudah untuk tahu sesuatu, yang sulit itu kalau sudah tahu mau apa. Saya tidak setuju Pak pikirannya Hanfezi bahwa kita harus kaku dengan hukum. Oke, kamu sudah tidak setuju, terus kamu pengennya gimana? Nah, itu selanjutnya gimana? Atau saya setuju, oke, kalau kamu setuju, terus selanjutnya bagaimana? Nah, itulah yang dimaksud oleh quotes ini. Jadi mudah untuk tahu sesuatu, tapi yang sulit adalah bagaimana menggunakan apa yang kamu tahu. Oke, saya kira itu ya. Malam ini dongeng-dongeng kita bersama
Hanfeisi, dan legalismenya. Minggu depan kita ketemu Taoisme. Kita ketemu salah satu tokohnya Zhuangzi. Konfusianisme minggu lalu bersama Mencius, malam ini legalisme Hanfei, minggu depan kita Zhuangzi dengan Taoismenya, dan nanti minggu terakhir Mozi dengan Mohismenya. 4 aliran besar dalam filsafat Tiongkok kuno. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.